Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Sementara itu KPK menegaskan bahwa seluruh tindakan penyidikan hingga penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Melalui jalur pra-peradilan, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas berupaya menggugurkan status tersangka yang disematkan kepadanya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima surat pengajuan Yakut terkait status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa 10 Februari 2026 lalu. Permohonan yang diajukan ada beberapa poin. Salah satunya adalah pemohon menyatakan untuk penetapan tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon telah menyampaikan untuk menyatakan agar surat pimpinan KPK tentang penetapan tersangka atas nama yang bersangkutan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prastyo mengatakan, setiap penetapan tersangka yang ditetapkan oleh KPK didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas telah ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk akan dilaksanakan pada Selasa 24 Februari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Bima Sakti, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Melalui jalur pra-peradilan, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas berupaya menggugurkan status tersangka KPK yang disematkan kepadanya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Muhammad Fatahillah Akbar, ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada. Mas Akbar, apakah peluang pra-peradilan Yakut akan diakomodasi, berpeluang bisa menggugurkan status tersangka yang sudah disematkan oleh KPK ke dirinya? Baik, terima kasih Pak Mas Andromeda pertanyaannya. Jadi kalau dalam konteks pra-peradilan yang harus kita tekankan adalah pra-peradilan itu tidak mengecek apakah seseorang itu bersalah atau tidak, tapi pra-peradilan itu mengecek prosedur. Apakah dalam proses, karena dalam konteks ini materinya ada penetapan tersangka, apakah dalam penetapan tersangkanya itu telah melalui prosedur yang tepat. Satu, apakah betul sudah ada minimal 2 alat bukti, di mana misalnya minimal ada lebih dari 1 orang saksi untuk mengatakan dia bersalah, kemudian sudah juga ada alat bukti lain seperti surat dan alat bukti lain yang dapat mendukung dia, dan dalam perolehan alat bukti dan maupun barang bukti tersebut itu secara sah atau tidak. Apakah perolehan barang bukti tadi sudah mendapatkan penyitaan dan penggeledahan, sudah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri atau tidak dan lain sebagainya, sehingga dasar-dasar yang mendasari penetapan tersangkanya itu telah sah atau tidak, itu yang akan dilihat pra-peradilan, dan itu yang akan dibuktikan di Jakarta Selatan. Maka harus dilihat lebih dalam lagi permohonan pra-peradilan penetapan tersangkanya dianggap menurut versi Yakut dan kuasa hukumnya tidak sah itu karena apa, itu yang kemudian akan menjadi materi dalam pra-peradilannya tersebut. Begitu kurang lebih Mas Andromeda. Mas Akbar, yang menarik adalah ketika KPK mengatakan proses penyelidikan, penyidikan sampai penetapan tersangka semuanya sudah sesuai prosedur. Tapi dari pihak mantan Menteri Agama Gus Yakut mengatakan bahwa 3 surat perintah penyidikan yang semuanya dijadikan dasar termohon KPK tidak sesuai dengan prosedur yang harusnya mereka lakukan, saling bantah sprindik. Baik, betul sekali Mas Andromeda. Jadi dalam konteks pra-peradilan, dalam dunia hukum kan tidak mungkin kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama. Itu adalah hak konstitusional, bahkan dijamin oleh KUHP lama, KUHP baru, dan juga bahkan didukung oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan adanya penetapan tersangka sebagai kompetensi pra-peradilan. Itu memperkuat bahwa dalam penegakan hukum
tersangka itu memiliki hak untuk menguji apakah prosedur untuk menetapkan dia sebagai seorang tersangka, apakah prosedur penegakan hukum terhadap dia itu sah atau tidak. Sehingga dengan konteks ini, satu, penegak hukum memiliki kewajiban, KPK dalam konteks ini memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan tersangka itu harus berdasarkan prosedur. Pemanggilannya harus secara sah, pengambilan barang buktinya, penyitaan, penggeledahan, dan bahkan penetapan tersangkanya harus dilakukan merupakan tahap akhir dari penyidikan. Jadi tidak di awal penyidikan, tapi tahap akhir dari penyidikan. Karena penyidikan itu mencari barang bukti dan lain sebagainya, menetapkan tersangkanya. Sehingga dalam konteks ini, ketika menurut tersangka, oh ini ada cara yang tidak betul, ada hal yang tidak benar, ada prosedur yang dilangkahi, misalkan belum pernah dipanggil sebagai saksi, atau penetapan tersangkanya saat penyelidikan, dan lain sebagainya, itu boleh saja dia mengajukan hak, dan bisa jadi ada kecacatan prosedur atau tidak, nah itu yang harus diuji. Karena menurut saya KPK tetap harus menjamin semua prosedurnya itu sah, dan itu hak juga kalau mengatakan bahwa ada hal yang tidak sah. Dan itu merupakan salah satu prosedur hukum yang wajar yang bisa kita temui dalam pra-peradilan. Begitu kurang lebih, Mas Andromeda. Bahkan Mas Akbar dari pihak Yakut Kholil Qomas juga meminta hakim menyatakan surat keputusan pimpinan KPK dengan nomor 88 tahun 2026 mengenai penetapan tersangka dirinya harusnya itu tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Apakah sesederhana itu, Mas? Seorang tersangka mengajukan kemudian semuanya bisa ditampung, bisa diterima oleh hakim meskipun mungkin buktinya belum kuat. Sebenarnya itu salah satu, sebenarnya yang harus dilihat adalah kalau penetapan tersangkanya dinyatakan sah, tidak sah, maka penetapan tersangkanya yang kemudian dicabut surat penetapan itu jika kemudian betul-betul ada prosedur yang tidak sah. Tapi tidak boleh itu kalau dia sampai meminta, walaupun ini dalam prakteknya pun ada dalam 1-2 kasus pra-peradilan, yang dicabut tidak hanya penetapan tersangkanya, tetapi surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik surat perintah di penyidikannya itu yang kemudian dicabut. Nah itu sebenarnya yang boleh diminta hanyalah surat penetapan tersangkanya, walaupun memiliki beban pembuktian juga untuk mengatakan mana dan posisi mana yang salah dan keliru yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan prosesnya. Dan itu sebenarnya hak dari mereka untuk mengatakan tersebut, dan bisa juga, dan saya rasa dalam sebagian besar kasus seperti kasus-kasus KPK yang di pra-peradilan sebelumnya tidak ada yang dimenangkan dalam dunia peradilannya. Mengajukan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara, tapi membedakan mana prosedur yang dianggap melanggar, yang tidak sesuai, yang bisa dipatahkan oleh tersangka, posisi yang seperti apa, Mas Akbar? Iya, mungkin saya bisa katakan begini. Jadi dalam konteks ini banyak sekali kasus. Ini kan juga kelemahannya. Pra-peradilan itu hanya diuji oleh orang yang mau menguji. Makanya dia dikatakan post factum. Setelah kejadiannya terjadi, baru orang bisa menguji. Itu opsional. Ada yang boleh menguji, ada yang tidak. Itu satu hal, itu adalah hak. Makanya banyak sekali orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, walaupun prosedurnya mungkin dalam tanda kutip ada yang salah, tapi mereka sama sekali tidak menguji pra-peradilan. Tapi bagaimana bahkan prosedurnya semua sah dan lain sebagainya, apakah masih boleh pra-peradilan? Itu adalah hak yang boleh dimiliki, dan dia bisa juga mengatakan ada hal yang tidak benar dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya bisa jadi argumentasi tersebut tidak akan terbukti di peradilan. Jadi itu adalah hal yang wajar dan sebenarnya sah-sah saja bagaimana penetapan tersangka itu diuji di pra-peradilan gitu. Begitu kurang lebih. Tapi kalau dalam kasus korupsi kuota haji kita sama-sama mengikuti, Mas Akbar, bukankah selama ini KPK juga memperlihatkan melakukan konstruksi hukum mulai dari penggeledahan, kemudian memanggil saksi, mengamankan 1-2 orang sampai akhirnya muncullah nama tersangka. Bukankah itu semua sudah bagian dari proses yang harusnya dilalui secara hukum? Iya, jadi kalau kita melihat kasusnya Pak Menteri Yakut ini kan sebenarnya naiknya tersangka dan lain sebagainya itu sudah cukup lama, panjang ya. Bahkan penyidikannya, pemanggilannya juga sudah beberapa kali. Bahkan kalau kita membandingkan dengan kasus-kasus lainnya yang OTT ya, karena ini memang kasus kerugian keuangan negara ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga kasus ini kalau kita melihat secara dari luar, dari pihak pengamat, kita akan melihat bahwa prosedurnya sebenarnya sudah cukup panjang dan prosedural gitu, kalau kita bisa melihat. Tapi kan kalau kita melihat apa yang diargumentasikan oleh pihak Yakut dan kuasa hukumnya, itu yang kemudian harus kita kaji. Sejauh mana mereka mengatakan ada kesalahan dalam prosedur. Walaupun kalau kita melihat secara pengamatan sih, ini termasuk prosedur yang sangat hati-hati, cukup panjang, dan sudah didasari pada dasar hukum yang cukup baik gitu. Sehingga bahkan penetapan tersangkanya setelah melalui proses penyidikan yang cukup panjang. Begitu kurang lebih. Dasar gugatan seperti apa yang harusnya bisa
dikabulkan? Iya. Ya sebenarnya begini, kalau misalkan salah satu proses penetapan tersangkanya itu ini yang kebanyakan terjadi, pemanggilan saksi, pemanggilan ahli, bahkan perolehan alat buktinya itu dilakukan dalam proses penyelidikan. Padahal dalam proses penyelidikan itu hanya menentukan apakah ini perbuatan pidana atau bukan. Itu kan harusnya sehingga tidak tersangka. Nah kalau dia melakukan ini yang kebanyakan KPK dalam banyak kasusnya adalah menetapkan tersangka di dalam proses penyelidikan sehingga hasil akhir penyelidikan itu adalah menetapkan ini naiknya menjadi tindak pidana sekaligus tersangkanya sehingga surat perintah dimulainya penyidikan itu tidak kosong. Nah ini sebenarnya salah satu peluang di mana bisa menjadi karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 di mana penetapan tersangka menjadi salah satu kompetensi pra peradilan. Di situ dikatakan dalam proses penetapan tersangka itu harus melalui prosedur di mana penyidikan naik dulu, sprindik dan SPDP naik, kemudian diperoleh alat bukti membuat terang perkaranya, baru tersangka merupakan hasil akhir. Ini adalah prosedur yang sesuai. Jika ada prosedur atau tahapan yang dilanggar, nah itu bisa menjadi celah untuk membantah proses penetapan tersangka. Di mana sebenarnya dalam konteks KPK, Undang-Undang KPK memang ada pasal yang mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan dapat membuat bukti permulaan yang cukup. Nah ini banyak di dalam peradilan ditafsirkan apakah di akhir penyelidikan KPK boleh dilakukan penetapan tersangka. Tapi ketika ada KUHP baru dan lain sebagainya itu yang perlu dihati-hati dan bisa menjadi celah kalau penetapan tersangkanya saat penyelidikan. Tetapi saya rasa sih dalam prosedur ini yang saya kembali lagi di awal, kita melihat itu sudah prosedur yang panjang, penyidikan juga sudah naik sebelumnya. Jika memang betul ya, kita harus lihat penetapan tersangka menjadi hasil akhir dari suatu penyidikan, itu sih suatu hal yang wajar sebenarnya. Apakah cukup sebenarnya Mas Akbar yang menjadi modal yakni prosedur administratif yang keliru? Iya, dalam konteks ini menarik. Ini pertanyaan yang cukup baik dari Mas Andromeda. Dalam konteks keadilan pra-peradilan, ini ada yang berbicara tentang apakah kita berbicara keadilan prosedural. Kalau keadilan prosedural misalkan hanya pencatatan yang keliru, atau penanggalan administrasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Kalau itu masih kecacatan prosedural yang masih bisa dimaklumi, itu seharusnya tetap lanjut. Karena kita menekankan pada keadilan substantifnya. Ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Tetapi kalau misalkan ternyata keadilan prosedural itu cacat sampai kemudian penetapan tersangkanya backdate dan lain sebagainya, bahkan melakukan pemanggilannya itu tidak sesuai dengan waktunya, itu yang kemudian saya rasa bisa menjadi salah satu faktor untuk menjadi celah untuk pra peradilan. Jadi harus dilihat kecacatan proseduralnya itu cukup substantif atau tidak. Mas Akbar, saya tidak mau berandai-andai meskipun sidang kabarnya akan digelar akhir Februari ini. Tapi jika pra peradilan mengabulkan permohonan dan membatalkan status tersangka, apakah penyidik bisa kembali menetapkan status tersangka pada yang bersangkutan? Baik, ini pertanyaan yang cukup baik dalam konteks ini, karena pra peradilan hanya memeriksa prosedural, maka ketika pun ini the worst case scenario-nya, pra peradilannya mengabulkan, penetapan tersangkanya tidak sah, itu masih bisa diuji kembali dengan prosedur yang baik, dengan prosedur yang lebih baik, perkara tersebut masih bisa diulang kembali. Karena putusan pra peradilan itu tidak memutus perkaranya. Sehingga pra peradilan itu masih bisa penyidikan masih bisa dilanjutkan dengan prosedur yang lebih sah dan lain sebagainya untuk kemudian menetapkan tersangka. Seperti kasus Setia Novanto sudah dibatalkan pra peradilan, penyidikan naik lagi, diproses lagi dan akhirnya kemudian sidang dan sampai vonis. Jadi itu masih dimungkinkan sekali ketika bahkan menang pra peradilan, walaupun menurut mungkin kemungkinan cukup kecil untuk menang pra peradilan tersebut. Pengamat hukum pidana UGM Muhammad Fatahillah Akbar, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.